Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan keberkahan ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali. Kita sekarang masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Anas, masih membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran dan orang-orang yang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Kita akan membicarakan suatu hadis yang mana ini menjadi motivasi kepada kita selaku orang yang membaca Al-Quran, dan juga motivasi kepada orang tua yang bisa mendidiknya, orang tua yang bisa mendidik anaknya menjadi seorang ahlul Quran. Man qara'al Quran, Nabi bersabda, barang siapa orang yang membaca Al-Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang menjadi kandungan Al-Quran, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, maka Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya, orang tua orang yang selalu membaca Al-Quran, orang tua anak dari orang tua dari anak orang tua dari anak yang selalu membaca Al-Quran, selalu mengamalkan Al-Quran, Allah akan memberikan keistimewaan berupa diberikan mahkota pada hari kiamat. Yang mana mahkota itu dawuhu ahsanu min dawi syamsi, yang mana sinarnya itu lebih terang daripada sinarnya matahari fi buyutid dunya, pada alam dunia. Bisa kita bayangkan sahabat, para orang tua atau para calon-calon orang tua yang sekarang sudah punya anak, yang sekarang sudah punya cucu, bahkan ini mungkin hadis yang menjadi motivasi bagi kita bagaimana kita bisa mendidik anak kita menjadi orang-orang yang ahlul Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tak tanggung-tanggung. Allah sangat memberikan keistimewaan bagi orang tua yang anaknya menjadi ahlul Quran. Jadi ketika nanti di yaumil qiyamah, ketika seluruh orang berkumpul mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, ada orang tua yang Allah memberikan keistimewaan berupa diberikan mahkota kebanggaan, yang mana mahkota itu sinarnya lebih terang daripada matahari, tak lain adalah orang tua tersebut, orang tua yang mampu mendidik anaknya menjadi seorang ahlul Quran. Maka dari itu, marilah para orang tua, juga kita sebagai anak-anaknya, bagaimana orang tua bisa mungkin memondokkan anak-anaknya pada pesantren-pesantren
yang mana di sana diajarkan ilmu-ilmu agama, yang mana di sana diajarkan tentang ilmu-ilmu Al-Quran, diajarkan menghafal Al-Quran, yang pada akhirnya dia akan menjadi para ahli Al-Quran. Balasan berupa keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak ternilai harganya. Lalu Nabi bersabda lagi, dilanjutkan, "Fama dhannukum billadzi amila bihadza." Lalu bagaimana sangkaanmu, bagaimana dugaanmu kepada orang yang mengamalkan kepada Al-Quran tersebut, orang yang membaca dan orang yang mengamalkannya? Balasan keistimewaan kepada orang tuanya saja itu sudah begitu istimewa Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya. Lalu bagaimana dengan orang yang memang membacanya dan orang yang memang mengamalkannya, yaitu sang anak tersebut? Sungguh itu sudah lebih mungkin sulit untuk digambarkan bagaimana balasan Allah kepada ahlul Quran. Semoga kita para orang tua, para anak juga bisa mampu mengamalkan apa yang menjadi motivasi dan tujuan dari hadis ini. Kita lanjut kepada hadis selanjutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Wa innal Qur'ana ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'an falyabshir." Pada hadis ini kita lagi-lagi diperintahkan untuk selalu membaca Al-Qur'an. Karena sesungguhnya iqra'ul Qur'an, kalau kata Nabi, bacalah oleh kamu akan Al-Qur'an. Kenapa? Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan memberikan siksa kepada seseorang yang di dalam hatinya terdapat Al-Qur'an. Di sini dijelaskan yang dimaksud di dalam hatinya diwadahi Al-Qur'an adalah orang yang hafizahu, yang menghafalnya, dan juga orang yang mentadaburinya, dan juga wa'amila bima fihi, dan orang yang juga mengamalkan kepadanya. Tadi ada 3 komponen yang maksud dengan wa'al Quran, yang mana hatinya diwadahi Al-Quran, dipenuhi dengan Al-Quran, yaitu menghafalnya, mentadaburinya, lalu kita melaksanakan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Maka Allah memberikan janji tidak akan menyiksa kepadanya. Ini mungkin kalau kita ingin belajar sejarah pada kaum orang-orang soleh yang Allah jaga sampai sekarang jasadnya tidak dimakan ulat di alam kubur, karena dia adalah ahli ilmu, karena dia adalah ahli Quran. Kita bisa contoh seorang ulama Mekah, yaitu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Sudah bertahun-tahun beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jasadnya masih Allah jaga sampai sekarang. Beda dengan kita, beda dengan orang kebanyakan yang masih jauh dari mengamalkan Al-Quran, pasti jasadnya itu dimakan ulat. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang memang Allah menjaga jasadnya karena orang tersebut di dalam hatinya terdapat Al-Quran dan selalu mengamalkan apa yang menjadi kandungan Al-Quran. Wa innal Qur'ana, dan sesungguhnya Al-Quran ma'dubatullah, ialah jamuannya Allah. Faman dakhala fihi, barang siapa orang yang masuk kepadanya, fahuwa aminun,
maka pasti dia itu dijamin atau aman. Wa man ahabbal Qur'an, dan barang siapa orang yang cinta kepada Al-Qur'an, falyabshir, maka bergembiralah. Ini juga menjadi motivasi kepada kita, bagaimana kita selalu mencintai Al-Quran, mencintai para ahli Quran, menghormatinya, dan juga memberikan suatu penghormatan yang semestinya. Kita lanjut kepada hadis selanjutnya, yang mana ini diriwayatkan oleh pertanyaan dari Sufyan Ats-Tsauri. Pertanyaan yang ditujukan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Wa ana Abdullah Humaid Al-Himani, dari Abdullah Humaid Al-Himani qala, Abdullah Humaid pada suatu ketika itu bertanya, sa'altu Sufyan Ats-Tsauri, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, anir rajuli yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Jadi Sufyan Ats-Tsauri, seorang sahabat, pernah ditanya, ada seorang laki-laki yang mana akhirnya ditanya, bagaimanakah, apakah perang yang lebih dicintai oleh Sufyan Ats-Tsauri atau membaca Al-Quran? Lalu Sufyan Ats-Tsauri menjawab, faqala yaqra'ul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Jadi yang lebih disukai di antara berperang dan membaca Al-Quran bagi Sufyan Ats-Tsauri adalah membaca Al-Quran. Kenapa seperti itu? Sufyan Ats-Tsauri memberikan dalil li'anna nabiyya, karena sesungguhnya Nabi qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan kepada Al-Qur'an. Di sini dapat kita simpulkan bahwa pada zaman dahulu para sahabat itu sangat cinta kepada Al-Quran, sangat memerhatikan terhadap Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman di dalam hidupnya. Al-Quran menjadi suatu kebiasaan dan wiridannya di dalam setiap hari, sampai-sampai berperang pun, yang mana juga mendapatkan pahala yang besar, lebih dicintai membaca Al-Quran dibanding berperang, menurut Sufyan Ats-Tsauri. Mungkin hanya itu dalam pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal-afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.